silang pendapat para ulama tentang ayat yang pertama di dalam Al-Fatihah. Jumhurul ulama mengatakan apa? Ayat yang pertama di dalam Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu jumhurul ulama. Karena itu antum lihat Quran cetakan Madinah, Quran cetakan Mesir, Quran cetakan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, lingkaran angka 1. Kenapa? Jumhur. Mayoritas para ulama memang mengatakan bahwasanya ayat yang pertama di dalam surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Tapi sebagian para ulama mereka menyatakan bahwasanya ayat yang pertama di dalam Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa dalilnya? Hadis ini. Dalilnya hadis ini. Lihat kata Nabi, maukah aku ajarkan engkau akan surat yang paling agung fil Quran yang terdapat di dalam Al-Quran. Lihat akhir hadis. Ya Rasulullah, tadi Anda mengatakan kepada saya, Anda akan ajarkan saya surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Nabi katakan, bala, iya. Aku akan ajarkan engkau surat yang paling agung di dalam Al-Quran Al-Karim. Lihat lafadznya. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Kita lihat ayat yang pertama. Ada bismillah di situ? Tidak ada bismillah. Langsung alhamdulillah rabbil alamin. Dalil yang kedua hadis Muslim, di mana Nabi SAW mengucapkan sebuah hadis, di mana hadis ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi atau hadis ilahi. Qasamtu baini wa baina 'abdi fis shalah nisfain. Aku bagi bagian atau dua bagian antara diriku dengan hamba-hambaku, dua bagian di dalam salat. Lihat bagian yang Allah maksud apa? Idza qala 'abdi, apabila hambaku dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak mengucapkan bismillah, tapi langsung Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku baru memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkan diriku. Idza qala abdi, apabila hambaku mengucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah pembagian yang aku maksud. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Iyyaka na'bud itu untukku, wa iyyaka nasta'in itu untuk hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, untuk hambaku dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dibagi jadi dua. Jadi Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk makhluk. Bagian pertama alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'bud. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk hamba. Di akhir hadis disebutkan wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku maka dia akan mendapatkan apa yang dia pinta. Ternyata di situ tidak disebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus bagaimana sikap kita? Kalau saya pribadi lebih condong pendapat Ahmad ibn Hanbal, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada Al-Fatihah. Akan tapi lihat jumhurul ulama menyatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada Al-Fatihah. Sehingga ketika antum dikondisikan sama masyarakat atas izin Allah, dipersilahkan jadi imam, sementara mereka masyarakat umum menilai bahwasanya termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim,
maka jaharkan baca bismillah. Jaharkan bacaan bismillah. Apa sebabnya? Karena mereka menganggap itu bagian daripada Al-Fatihah. Kalau antum alhamdulillahi rabbil alamin, nggak sah nanti kata mereka. Apa sebabnya? Imam nggak baca bismillah. Itu anggapan sebagian manusia. Karena itu dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, karena sebagian bahkan jumhur kaum muslimin mereka beranggapan bahwasanya ayat yang pertama dalam Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim.